Terkait dengan berkas perkara RRT, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya mendampingi dua saksi untuk dimintai keterangan tambahan, ya, berdasarkan P19 yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti perkara kepada pihak Polda Metro Jaya. Dan pada saat saya mendampingi itu, saya bertanya langsung kepada penyidik, bagaimana status berkas perkaranya, apakah sudah dilimpahkan kembali, apakah sudah dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum ataukah belum? Jawaban dari penyidik Polda Metro Jaya adalah berkasnya belum dikembalikan. Jadi itu clear karena itulah jawaban resmi yang kami dapatkan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya. Nah, kami atas nama kuasa hukum Mas Roy dan 3 tersangka lainnya di klaster yang pertama melihat ini bahwa secara hukum acara pidana saya garis bawahi lagi, sebetulnya perkara ini sudah gugur secara hukum. Ya. Perkara ini secara hukum acara pidana berdasarkan pendekatan administrasi penanganan perkara pidana, penyidik Polda Metro Jaya telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Baik di dalam KUHP yang lama maupun junto KUHP yang baru. Di mana aturan mainnya? Aturan mainnya adalah kita lihat pada pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 bahwa berdasarkan pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama diatur bahwa setelah penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, maka dalam batas waktu 14 hari penyidik harus, itu imperatif, harus, boleh dibaca nanti, harus sudah merampungkan berkas perkara berdasarkan petunjuk jaksa. Kemudian kalau kita juntokan lagi kepada pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, bunyinya juga sama. Bahwa setelah berkas perkara dinyatakan belum lengkap dan ada petunjuk di dalamnya yang kita sebut P19, maka tidak boleh lebih dari 14 hari penyidik harus merampungkan berkas perkara, wajib. Itu juga imperatif. Ini hukum acara pidana yang tidak boleh ditafsirkan lain. Ya. Karena kita terikat pada suatu hukum acara yang memberikan batas-batas kewenangan kepada penyidik, kepada jaksa, kepada hakim, termasuk juga di dalam KUHP yang baru adalah kepada advokat. Ini saya tampilkan dasar hukumnya ya yang tadi saya sampaikan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP lama di ayat 2. Dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas yang dikembalikan berdasarkan P19, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Itu clear. Kemudian kalau kita juntokan lagi kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 KUHP baru, ya, di ayat 1 penelitian berkas perkara itu memang jangka waktunya paling lama 7 hari. Makanya sebelum P19 keluar, itu keluar dulu namanya P18. P18 itu adalah surat pengantar dari penuntut umum kepada penyidik bahwa terhadap berkas perkara itu dinyatakan belum lengkap. Itu batasnya 7 hari dan itu dipenuhi oleh oleh Kejaksaan Tinggi DKI. Seingat saya, mohon nanti dikoreksi kalau salah, itu tanggal 13 Januari berkas perkara dikirimkan, tanggal 27 dikembalikan. Artinya penuntut umum pas 14 hari sebelum lewat daripada yang ditentukan oleh undang-undang, beliau sudah menyampaikan P19. Jadi 7 hari itu beliau menyampaikan dulu P18, kemudian P19 itu adalah rincian petunjuk-petunjuk jaksa terkait dengan kekurangan alat bukti. Jadi yang kurang itu adalah alat bukti, bukan kekurangan administrasi ya, tapi kekurangan alat bukti. Kekurangannya apa? Kekurangannya ada 3, yaitu adalah dalami lagi keterangan saksi, dalami lagi keterangan ahli, dan dalami lagi barang bukti. Itu 3 petunjuk jaksa yang didasarkan pada pasal 138 ayat 1 KUHP yang lama, junto pasal 61 ayat 1 KUHP yang baru. Jadi antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru clear sama. Jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara P19 dari penuntut umum, maka penyidik wajib, hukumnya imperatif, wajib menyelesaikan berkas perkara. Artinya 27 Januari. Penyidik harus bertanggung jawab terhadap hasil penyidikannya. Dan saya akan memperlihatkan satu dasar hukum terbaru, silakan ditampilkan, izin, yaitu adanya pedoman nomor 1 tahun 2026
tentang pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana. Ini pedoman Jaksa Agung loh. Dan pedoman ini memang berlakunya ini internal kejaksaan, tetapi mengikat jaksa. Kenapa? Karena ini judulnya adalah pola koordinasi penyidikan perkara pidana. Di bab 3 ya, ini terbaru loh ya. Saya tampilkan di sini sebagai satu dasar hukum supaya kita clear gitu secara hukum, bahwa di bab 3 koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dijelaskan di poin 49 dan poin 52. Saya potong itu, memang sengaja saya potong karena saya ingin highlight yang intinya saja. Di poin 49 itu paling lama waktu 7 hari P18. Sementara 14 harinya adalah P19 dan itu dipenuhi oleh jaksa penuntut umum. Kemudian dalam poin 52 dijelaskan bahwa berkas perkara kalau lebih dari 14 hari, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara dan SPDP. Itu pedoman Jaksa Agung. Baik. Dan itu berlaku hari ini. Jadi dipastikan menurut saya bahwa berdasarkan hukum acara pidana baik yang baru maupun juga yang lama, maka perkara ini sebenarnya secara hukum sudah gugur. Penyidik tidak lagi punya kemampuan untuk membereskan berkas perkara ini, mengumpulkan bukti, baik itu keterangan saksi, ahli, kemudian barang bukti, sehingga berdasarkan pedoman nomor 1 tahun 2002 dari Jaksa Agung, berdasarkan pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru, junto pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama, berkas perkara RRT telah gugur secara hukum pidana. Baik, itu artinya dipastikan bahwa dari tanggal 27 Januari belum pernah dikembalikan sama sekali. Karena P19 ini kan bisa dilakukan beberapa kali, Bang. Ya, saya ambil analogi begini. Ini saya ambil ilustrasi. Pertandingan sepak bola itu 90 menit. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, maka berdasarkan aturan main dari FIFA, wasit harus menipuit bahwa tanda pertandingan telah berakhir. Berarti dipastikan tidak harusnya pernah dikembalikan ya? Berdasarkan itu adalah KUHP yang lama dan KUHP yang baru maupun kemarin. pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, maka berkas perkara ini seharusnya dikembalikan dan SPDP-nya juga dikembalikan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dan ketika dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, maka siapa yang bisa menuntut perkara ini lagi? Perkara itu sudah dihapus dari kejaksaan. Jadi yang salah siapa? Yang salah adalah penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa 14 hari yang diberikan undang dan mereka tidak selesaikan berkas perkara ini? Mereka berani menetapkan orang sebagai tersangka, tetapi begitu berkas perkara mereka dikembalikan, seharusnya penyidik Polda Metro Jaya bekerja keras siang dan malam menyelesaikan petunjuk jaksa. Tetapi sudah lewat ini 14 hari. Ini sudah 1 bulan lebih. Berkasnya masih nangkring di penyidik Polda Metro Jaya. Baik, Bang. Menjadi pertanyaan, ada apa di balik ini semua? Baik.